Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fitran Mahadisa dengan NIM 21121185 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya saat berorganisasi di sebuah organisasi kepramukaan. Kebetulan saat saya SMA, saya sudah pernah mengikuti kegiatan organisasi pramuka, yaitu organisasi Saka Wira Kartika, yang diikuti oleh seluruh anak-anak SMA dari berbagai sekolah. Di sana kita dibimbing oleh Bapak atau Ibu TNI Angkatan Darat yang mengajarkan kita hidup di alam bebas dan bersurvival. Selain itu, kita juga dilatih fisiknya agar tidak lemah dalam kondisi apapun. Nah, untuk kelebihan saya sepertinya mudah mencari teman karena teman-teman saya di Saka Wira Kartika itu banyak banget. Untuk judul skripsi saya adalah aplikasi pelayanan dan pengelolaan data bengkel secara elektronik berbasis web. Nah, secara singkat, skripsi ini merupakan hasil dari upaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh saya sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan studi strata 1 di bidang sistem informasi. Dalam skripsi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan di bengkel otomotif. Untuk aplikasi tersebut didesain dengan fitur-fitur unggulan seperti yang pertama, pemesanan dan jadwal yang secara online. Pelanggan dapat melakukan pemesanan layanan bengkel dan mengatur jadwal perbaikan secara online melalui platform web tersebut. Dan yang kedua, pemantauan proses perbaikan. Pelanggan dapat memantau status dan pengembangan perbaikan kendaraan mereka melalui aplikasi, sehingga mereka tetap terinformasi secara real time. Yang ketiga, manajemen stok dan inventaris. Pemilik bengkel dapat mengelola persediaan suku cadang dan inventaris dengan lebih efisien melalui sistem ini. Yang keempat adalah database pelanggan. Aplikasi ini menyimpan data pelanggan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan efektif. Untuk hal menarik dari skripsi saya adalah yang pertama adalah relevansinya. Skripsi ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi kebutuhan industri otomotif untuk saat ini. Dengan penerapan sistem berbasis web, bengkel dapat meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan secara online. Yang kedua adalah dampak sosial. Aplikasi ini berpotensi memberikan dampak positif pada masyarakat yang memerlukan layanan perbaikan kendaraan. Proses perbaikan yang lebih efisien dan pemesanan online dapat menghemat waktu dan memudahkan akses bagi pelanggan karena web ini bisa diakses secara online dan sangat cepat. Untuk yang ketiga adalah kontribusi pengetahuan. Skripsi ini berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang penggunaan sistem informasi dalam industri otomotif, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan aplikasi berbasis web. Alasan saya memilih topik tersebut sebagai tugas akhir adalah yang pertama, passion dalam otomotif. Saya memiliki minat dan antusiasme dalam dunia otomotif dan melihat potensi teknologi untuk membantu memperbaiki dan mengoptimalkan layanan bengkel adalah hal yang menarik bagi saya. Yang kedua adalah peluang karir. Dengan teknologi yang semakin maju, saya menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan aplikasi web dapat membuka peluang karir yang lebih luas di industri otomotif maupun sistem informasi secara umum. Yang ketiga, kombinasi skill. Topik ini memungkinkan saya untuk menggabungkan pengetahuan tentang sistem informasi yang saya dapatkan di dunia perkuliahan dengan minat di bidang otomotif, sehingga saya dapat mengoptimalkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam skripsi ini. Dengan memilih topik yang sangat saya minati dan memiliki potensi dampak sosial serta relevansi industri, skripsi ini menjadi sebuah tantangan yang menarik bagi saya untuk saya teliti, kembangkan, dan hasilkan sebagai kontribusi nyata dalam dunia akademik dan profesional. Selama saya berorganisasi di Saka Wira Kartika, saya melakukan banyak hal mulai dari berkemah bersama banyak orang, berjalan jauh, berbagi makanan, belajar medis, belajar memanfaatkan sebuah tali dan tongkat, dan lain-lain.
Untuk skill yang saya dapatkan di sini adalah kemampuan hidup di alam bebas. Jika suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan ke saya tidak akan kaget. Jadi hikmah yang saya dapatkan di organisasi ini adalah semua hal yang tidak pernah saya lakukan. Jadi tahu bahwa kita harus mempunyai sedikit kemampuan di luar jangkauan kita, atau pengetahuan yang lain selain yang kita dapatkan. Mungkin untuk kesulitan terbesar saya yang pernah saya hadapi di organisasi Sakawira Kartika ini adalah saat kita dilatih untuk berjalan berkilo-kilometer, seperti 35 kilometer, mengitari kabupaten saya yaitu Kulon Progo. Selain rasa capek dan kaki yang pegal karena berjalan jauh, kita juga disuruh membawa beban untuk kebutuhan diri kita sendiri, seperti membawa tas berisi pakaian yang akan kita gunakan nanti. Apalagi saat itu ada kaki teman saya yang sampai berdarah karena lecet-lecet menyinggung batu-batu kerikil yang kecil-kecil. Tapi bagi saya itu adalah pengalaman yang sangat istimewa karena saya bisa melewati tantangan tersebut. Untuk aktivitas saya selama berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta adalah berangkat ke kampus, belajar kelompok, pulang untuk makan, jalan-jalan bersama teman. Dan kadang menjadi introvert yang menonton drama di kosan sendirian atau bersama teman. Dan untuk kesulitan saya selama berkuliah adalah tidak mempunyai penyemangat hidup, karena dulu saya mempunyai penyemangat hidup seperti ibu saya, tapi sekarang udah gak ada. Mungkin untuk pengalaman berkesan saya itu bukan di kampus, tetapi di Sakawira Kartika tersebut. Seperti hidup berhemat uang karena kita belajar survival dan belajar membuat bahan yang sederhana dengan bahan-bahan yang ada di alam. Lalu setiap minggu di Sakawira Kartika tersebut juga pasti dibagi nasi ayam olive yang membuat anak-anak senang. Terus saya juga pernah bertanya sama teman saya yang ada di Saka Bayangkara, itu tuh katanya tiap minggu nggak pernah dapat nasi ayam. Jadi saya bangga aja di Sakawira Kartika karena udah diperlakukan istimewa. Terus kita juga diajarin banyak hal di situ. Menurut saya kelebihan yang saya miliki itu mungkin belum ada atau saya yang tidak menyadari. Tetapi saya pernah dibilang kalau saya tuh gampang bersosialisasi dengan orang. Jadi siapapun orang yang bahkan saya tidak kenal akan saya sapa. Karena menurut saya kesan yang baik akan meninggalkan kenangan yang baik juga. Untuk kekurangan saya sangat banyak mungkin ya. Jadi salah satunya di dunia asmara yang selalu gagal karena diselingkuhin oleh mantan-mantan saya. Mungkin karena bagi mereka saya kurang cantik dan menarik ya. Beberapa alasan umum mengapa saya tertarik melamar pekerjaan di perusahaan web developer dan sedikit keahlian yang saya miliki, yaitu yang pertama, minat dan teknologi dalam pemrograman. Banyak orang yang tertarik dengan dunia teknologi, khususnya web development, karena mereka menemukan kegembiraan dalam menciptakan dan memecahkan masalah melalui pemrograman. Pekerjaan sebagai web developer memungkinkan saya untuk terus belajar tentang teknologi yang terbaru dan berada di garis depan inovasi. Untuk yang kedua adalah potensi karir yang sangat cemerlang. Web developer merupakan peran yang sangat dicari dalam industri digital. Permintaan untuk pengembangan web terus meningkat seiring dengan perkembangan situs web dan aplikasi. Dengan memiliki keterampilan yang baik dalam web development, peluang untuk berkembang dalam karir yang akan menjadi lebih besar. Untuk yang ketiga adalah kreativitas dalam desain dan pengembangan. Web developer memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas dalam desain dan pengembangan situs web. Untuk yang keempat, fleksibilitas pekerjaan. Banyak web developer yang dapat bekerja secara independen atau sebagai bagian dari tim. Ini memberi saya fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja, terutama dalam lingkungan remote yang semakin umum saat ini. Untuk sedikit keahlian yang saya miliki, yaitu pemrograman web, seperti kemampuan dalam bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, Kotlin, CI, atau framework. Yang kedua adalah pengetahuan database,
yang memahami cara mengelola dan berinteraksi dengan database seperti MySQL. Untuk yang ketiga adalah keahlian dalam pengujian dan kemampuan untuk menguji dan mengidentifikasi masalah dalam kode serta kemampuan untuk melakukan debugging. Itulah beberapa alasan dan keahlian umum yang membuat pekerjaan sebagai web developer menarik bagi saya. Yang ingin saya capai dalam 5 tahun ke depan adalah semoga saja apa yang saya inginkan bisa terwujud, terus semakin kuat agamanya, bisa membanggakan keluarga, tidak kekurangan dalam hal ekonomi, dan mempunyai keluarga yang harmonis serta mendapat pekerjaan yang sesuai untuk saya. Amin. Jika saya diterima bekerja di perusahaan web developer, saya akan merancang, mengembangkan, dan memelihara situs web menggunakan bahasa pemrograman yang sudah saya pelajari di dunia perkuliahan. Tugas saya akan meliputi pembuatan tampilan visual, implementasi fitur dan fungsional, pengujian, serta memastikan performa dan keamanan situs web yang optimal. Untuk pacar, ya saya sudah mempunyai pasangan dan rencana menikah seperti orang pada umumnya ketika ekonominya sudah stabil dan pemikirannya udah dewasa. Terus saya juga berharap sifat egois adalah hal yang tidak diwajarkan dalam sebuah hubungan. Untuk pacar saya sekarang masih menjalankan skripsi di kampus yang sama dengan saya, yaitu Universitas Amikom Yogyakarta, tapi dia juga sedang sibuk-sibuknya menjalankan skripsi, jadi kita jarang ketemu. Dan untuk pekerjaan, dia ada melamar pekerjaan di sebuah perusahaan animasi sesuai jurusan dia. Untuk pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah mungkin pas SD kelas 6 saya pernah mendapat ranking 1. Di situ saya sangat seneng banget karena usaha saya belajar tidak sia-sia. Saya memiliki keterampilan kreativitas yang luar biasa dalam mendesain tampilan web yang menarik dan inovatif. Kemudian saya juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa pemrograman dan teknologi untuk web terkini, sehingga dapat mengembangkan solusi yang efisien dan canggih. Lalu saya juga menerapkan kedisiplinan yang sangat tinggi dalam menyelesaikan proyek tepat waktu. Kemudian saya juga bisa bekerja dengan tim, terus selalu bersemangat untuk mempelajari teknologi baru dan bisa mengikuti perkembangan yang terbaru juga di dalam industri web developer. Jika diterima di perusahaan web developer, saya tidak mengharapkan gaji yang besar. Jika keterampilan saya bisa bermanfaat bagi perusahaan, insya Allah perusahaan pasti akan memberikan gaji yang sesuai dengan kemampuan kita tanpa meminta. Sekian perkenalan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.